Indonesia punya kapal induk sendiri, wah luar biasa. Sebuah lambang prestise, simbol kekuatan, sekaligus mimpi lama setiap angkatan laut modern. Kabar terbaru, TNI AL tengah mempertimbangkan kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi dari Italia. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah ini benar-benar kebutuhan strategis, atau hanya ambisi besar yang sulit dijalankan? ITS Giuseppe Garibaldi, C551, sebuah kapal induk ringan buatan galangan Fincantieri, Italia. Kapal ini merupakan bagian dari Garibaldi Class, diluncurkan pada tahun 1983 dan resmi bertugas sejak 1985. Selama hampir 37 tahun beroperasi, kapal ini menjadi tulang punggung kekuatan laut Italia, terutama dalam mengoperasikan pesawat tempur STOVL Harrier dan berbagai helikopter tempur maupun anti kapal selam. Namun pada tahun 2022, Garibaldi resmi dipensiunkan. Meski begitu, kondisinya masih dianggap cukup baik. Italia kini menawarkan kapal ini ke Indonesia, dengan rencana untuk dikonversi menjadi kapal induk UAV dan helikopter. Pertanyaannya, apakah kapal legendaris yang pernah menjadi kebanggaan Italia ini bisa benar-benar menjadi tulang punggung baru bagi TNI Angkatan Laut? Kapal induk Giuseppe Garibaldi memiliki panjang 180 meter dan lebar hampir 33 meter. Dengan draft sedalam 6,7 meter, kapal ini punya bobot penuh sekitar 13.850 ton. Ditenagai oleh 4 turbin gas GE, Avio LM2500 dengan total daya mencapai 81.000 tenaga kuda, Garibaldi mampu melaju hingga kecepatan 30 knot, atau sekitar 56 km per jam. Jarak jelajahnya pun cukup impresif, hingga 7.000 mil laut pada kecepatan 20 knot, menjadikannya kapal dengan daya tahan operasi yang panjang di laut lepas. Untuk pengoperasian, kapal ini diawaki oleh sekitar 550 hingga 580 kru inti, ditambah 230 personel penerbang. Sebagai kapal induk ringan, Garibaldi dilengkapi daya penerbangan sepanjang 174 meter, lengkap dengan ski jam 6,5 derajat untuk mendukung operasi pesawat lepas landas pendek dan pendaratan vertikal. Di dalamnya terdapat hanggar internal yang mampu menampung 12 hingga 15 pesawat atau helikopter, dengan kapasitas total sekitar 16-20 unit jika digabungkan. Dulu, kapal ini rutin mengoperasikan pesawat STOVL AV-8B Harrier II, hingga 16 unit sekaligus. Selain itu, juga bisa membawa berbagai helikopter, mulai dari S-101 Merlin, Sea King SH-3D, hingga NH-90 untuk misi anti kapal selam. Kenapa banyak yang menilai ini lebih ke ambisi, prestise daripada kebutuhan? Kapal induk sering dianggap sebagai mahkota Angkatan Laut. Namun bagi Indonesia, musuh utama justru ancaman di laut teritorial, penyelundupan, dan konflik pulau terluar. Biaya selangit, membeli saja mungkin bisa, tapi biaya pemeliharaan, pelatihan, bahan bakar, dan logistik bisa menguras anggaran pertahanan. Kesiapan infrastruktur, Indonesia belum punya dermaga dan fasilitas khusus untuk kapal induk. Artinya harus bangun dari nol. Pesawat tidak jelas, Harrier sudah tua, F-35B jelas tidak mungkin karena larangan ekspor. Kalau hanya untuk drone dan helikopter, bukankah lebih efisien pakai kapal LPD atau LHD? Namun, ada juga yang bilang ini benar-benar kebutuhan strategis. Negara kepulauan, dengan 17.000 pulau, kapal induk bisa jadi pusat komando bergerak untuk patroli maritim dan bantuan bencana. Platform drone laut, Garibaldi bisa diubah jadi kapal induk UAV. Drone seperti Bayraktar TB3 bisa jadi game changer untuk pengawasan laut Indonesia yang luas. Diplomasi militer, kehadiran kapal induk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam geopolitik kawasan. Show the flag di Samudera Hindia dan Pasifik akan meningkatkan wibawa. Transfer teknologi, jika kerjasama dengan Italia terjadi, ada peluang TNI AL dan industri pertahanan nasional belajar tentang operasi kapal induk. Alternatif lebih realistis, bangun kapal induk ringan sendiri. PT PAL bisa bekerja sama dengan mitra asing bikin kapal amfibi serbaguna atau LHD yang lebih sesuai kebutuhan. Perkuat kapal selam dan rudal, banyak ahli menilai kapal selam plus rudal anti kapal lebih efektif menjaga kedaulatan laut daripada kapal induk yang mahal. Gunakan LPD sebagai platform UAV, kapal LPD yang sudah dimiliki TNI AL bisa dimodifikasi untuk operasi drone.
Biaya jauh lebih murah. Analisis geopolitik, kalau Indonesia punya kapal induk, dampaknya, tetangga ASEAN akan melihat Indonesia sebagai kekuatan dominan. Negara besar seperti China dan AS akan lebih serius melobi Indonesia. Jadi sobat militer, kapal induk Italia untuk TNI AL ini bisa jadi ambisi besar atau justru kebutuhan nyata. Ambisi, karena mahal, tua, dan tidak sepenuhnya cocok. Tapi juga kebutuhan, kalau diposisikan sebagai platform drone dan simbol proyeksi kekuatan maritim Indonesia. Bagaimana menurutmu, apakah Indonesia sebaiknya membeli Garibaldi, membangun kapal induk sendiri, atau fokus ke alutsista lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk update dunia militer terbaru. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show